Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Ratna Marlianingrum dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Bersama mahasiswa-mahasiswa saya tentunya. Saya M. Putra, S1 Manajemen. Saya Nisrina Nadia dari S1 Akuntansi. Saya Reka Maria dari S1 Akuntansi. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa di sini. Kami akan membahas tentang Kampus Merdeka. Nah, kita bincang-bincang dulu nih tentang Kampus Merdeka ya. Mas Kavi bisa ceritain nggak bagaimana sih proses dari Kampus Merdeka itu? Bagaimana cara mendapatkannya, lalu apa yang dilakukan oleh Mas Kavi sampai kok bisa dapet gitu ya? Kan katanya ya. Dan menurut data dari 4.000 seluruh 4.000 orang dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu hanya 200 orang yang bisa masuk melewati kompetensi itu, dan Mas Kavi adalah salah satunya. Itu kan sangat luar biasa. Nah, coba ceritakan dulu. Oke, kalau yang tadi itu dari 4.000 mahasiswa 200 itu di program studi independen yang saya ikuti. Sebenarnya Bu, lebih banyak lagi, lebih ketat lagi itu di perusahaan-perusahaan besar itu perbandingan mahasiswa yang mendaftar dan yang keterima itu sangat-sangat kecil lah, 1 dibanding seperti ada perusahaan besar kemarin itu menurut data itu yang program magang itu dari Shopee itu yang mendaftarnya itu kalau tidak salah itu 1 dibanding peluang keterimanya ya 1 dibanding 1.000. 1 banding 1.000. Iya, 1 mahasiswa dari 1.000 mahasiswa yang diambilnya. Karena pertama yang daftarnya banyak, yang kedua mereka pun menerima posisinya tidak sebanyak paling berapa gitu, tidak banyak juga gitu maksudnya dia. Oke, terkait program Kampus Merdeka ini, jadi saya juga mengetahui awalnya itu dari sosialisasi yang diadakan kampus seperti itu kan, sosialisasi yang diadakan kampus. Lalu saya mencoba mencari sendiri gitu, apa sih Kampus Merdeka itu, program-programnya itu. Oke, terus saya mengikuti arahan dari kampus, mendaftar, membuat akun di web Kampus Merdekanya. Pada saat itu programnya masih belum dibuka semuanya gitu, belum ada resminya diselenggarakan gitu. Ya, ada beberapa saja ya. Ya, ada beberapa saja. Cuman sosialisasi waktu itu sudah berjalan gitu. Saya juga sendiri setelah dari situ, setelah membuat akun, langsung saya mencari tahu dan mengikuti beberapa sesi sharing mengenai Kampus Merdeka gitu. Bagaimana sih sistem Kampus Merdekanya itu? Dia itu program-program Kemendikbudnya itu berasal dari mana gitu, terus sistem-sistemnya itu bagaimana. Jadi mereka itu ternyata di tahun kemarin sudah ada program kalau tidak salah itu Kampus Mengajar. Kampus Mengajar ya, itu, Kampus Mengajar lebih dulu. Iya, terlebih dahulu Kampus Mengajar itu. Ya. Nah, ini kan Mas Kavi programnya MSIB ya? Ya, MSIB itu magang studi independen pendidikan. Nah, tahun ini baru peluncuran program magang dan studi pada tahun ini baru perdana. Jadi waktu itu saya mendaftar, sudah mengikuti beberapa kali sharing mengenai program ini, lalu saya mencoba mendaftar. Dan ternyata fakta yang saya temukan gitu pada saat mendaftar itu, wah ternyata ketat nih gitu. Syarat-syaratnya? Iya, syarat-syaratnya. Banyak, apa aja tuh kira-kira yang masih diingat sama Mas Kavi syarat-syaratnya untuk bisa mengikuti program itu? Waktu itu sih sebenarnya syaratnya itu yang pertama, yang paling utama itu perguruan tinggi terdaftar di PPDikti. Ya, PPDikti. Kalau universitasnya atau perguruan tingginya tidak terdaftar itu tidak akan bisa. Ya. Terus yang kedua itu masih yang di bawah naungan PPDikti itu kan seperti ada lagi di bawah kementerian ya Bu. Nah itu juga tidak bisa mengikuti program ini gitu. Kemarin juga karena banyak juga kasusnya sudah mendaftar, sudah diterima, tetapi mahasiswa yang di bawah naungan Kementerian Agama gitu. Oh iya, ya. Kayak UIN ya? Iya betul. Universitas Syarif Hidayatullah itu kan di bawah Kementerian Agama. Iya betul. Jadi itu nggak bisa ya? Itu nggak bisa. Oke. Tahun ini nggak bisa gitu, kemarin itu kasusnya banyak seperti itu. Terus yang kedua itu kita membuat CV. Buat apa? CV ya? CV itu hal yang terpentingnya sih. Kalau orang yang nggak tahu bahasa Indonesianya, daftar riwayat hidup. Iya betul, daftar riwayat hidup.
diskusi. Terus yang ketiganya itu melengkapi profil di webnya, profil kitanya secara lengkap, terus mengupload transkrip nilai. Itu aja sih. Transkrip nilai yang di upload semester berapa, Mas? Dari semester, misalnya kita itu pas mengikuti program itu semester 6, 1 sampai dengan 5 berarti 1 sampai 5 itu Iya. termasuk syarat ya? Iya, termasuk Berarti syarat. wajib telah menyelesaikan semester 1 sampai 5. Iya, jadi Dan itu ada di dalam perusahaan itu ya. Misalnya syarat itu memang sudah dikasih tahu bahwa harus mengupload semester 1 sampai 5 itu. Apa dikasih tahu tidak? sebenarnya Bu, yang disyaratkan dari kementeriannya itu yang dapat mengikuti program MSIB ini mahasiswa aktif minimal semester 5. Iya. Iya, Tapi kenyataannya kenyataannya kemarin itu ada juga dari yang semester 3, walaupun memang sih tidak semua perusahaan menerima, memang rata-rata jadi yang menerima itu perusahaan itu menerima semester 5 ke atas gitu. Tapi memang ada juga beberapa perusahaan yang tidak mensyaratkan itu gitu. Oh, iya. Tapi mungkin kedepannya aturannya akan diperketat lagi. Diperketat ya, jadi 5 semester harus sepertinya harus lulus gitu ya. Iya. Karena ada beberapa yang menyatakan juga bahwa ketika dia berada di semester 4 dia ikut daftar, artinya kalau mau itu kan dia di semester 5 ya. Iya, Ternyata tidak bisa mengikuti karena tidak memenuhi syarat. Iya, Itu banyak sekali banyak. perusahaan yang tidak mengatakan seperti itu. Nah, Ya. kalau Mas Kavi sendiri berapa perusahaan nih yang Mas Kavi lamar? Katanya kan boleh lebih dari 1. Ya, jadi memang dari kampus Merdeka juga tidak mensyaratkan mahasiswa itu dibatasi bisa Iya. tetap berapa perusahaan. Jadi saya itu kemarin karena sebenarnya Bu melihat persaingan juga, saya juga sudah pesimis di awalnya Bu. Jadi ketika saya mendaftar juga udah nanti tulus lah. Kalau keterima saya alhamdulillah gitu. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi saya juga dengan kapasitas saya gitu, mengetahui kapasitas saya, jadi saya mendaftarnya banyak. Jadi tebar jaring aja Bu. Sebar jaringnya. Iya, Jadi jaring aja. teman-teman semuanya yang ingin mendaftar kampus Merdeka, contoh Kavi. Jadi mana saja yang Anda suka silahkan, gitu kan? Iya, betul. Ya, silahkan saja didaftarkan dan itu benefitnya pasti banyak. Nah, proses setelah itu Mas Kavi setelah misalnya menebarkan jaringan, habis itu ada proses apa tuh? Menunggu. Menunggu, iya Bu. Menunggu Jadi sampai ada biasanya sih awal-awal balasan email dari perusahaan terkait, dari mitra Iya. terkait. Jadi prosesnya itu memang mereka itu mengadakan karena yang pendaftarnya di satu mitra itu tidak sedikit mahasiswanya, jadi pasti mereka juga melakukan screening CV dulu terlebih dahulu. Screening. Oh iya, Screening daftar riwayat hidup kita gitu. Oh iya. Karena kan ketika ada di satu mitra yang mendaftarnya 10.000 mahasiswa misalnya yang hanya menerima 5 posisi, kan itu tidak mungkin mereka itu membaca satu-satu ya Bu. Iya. Jadi mereka itu mengadakan screening CV dulu. Nah, bila memenuhi kriteria yang mereka butuhkan, maka akan ada proses selanjutnya, yaitu yang beberapa kali pengalaman yang sudah saya lewati itu awal-awalnya itu ada psikotes sih biasanya. Memang beragam, mereka itu mempunyai alur rekrutmen yang beragam, tidak melulu psikotes awalnya, ada yang langsung wawancara, berbeda-beda tergantung. Kalau Mas Kavi sendiri psikotes? Waktu itu saya itu asesmennya itu lebih ke apa ya? Jadi Wawancara? Enggak, wawancara itu yang keduanya Bu, yang Kedua setelah mendapatkan. Iya, yang pertamanya itu melengkapi profil biasa, terus membuat video mengapa tertarik dengan program tersebut. Terus ada pertanyaan yang sih lebih ke seperti pertanyaan kepribadian. Nah, setelah itu menunggu lagi baru ada interview. Luar biasa ya, proses tahapannya banyak sekali ya. Oke Mas Kavi, mungkin Mas Kavi stop di situ dulu sebentar, kita beralih ke Nisrina dan Reka ya. Nah, kalau Nisrina dan Reka ini berbeda dengan Mas Kavi. Kalau Mas Kavi ini kan studi independen yang diakui sebanyak 20 SKS dari mitra. Sedangkan Mas Nisrina sama Reka ini adalah program yang mata kuliah 3 SKS diakui di kampus Merdeka. Sekarang boleh ceritakan di mana kalian mendaftar, lalu sampai mendapatkan tuh, apakah ada tes tertentu atau asal daftar aja atau bagaimana? Silakan.
Ya. Miss Rinda sama Reka silakan dulu. Jadi kita daftar program Kampus Merdeka yaitu KMMI, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, di salah satu universitas terbaik Indonesia di IPB University. Ya. Yang bermitra dengan BSI ya. Ya, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Oke. Bank Syariah Indonesia. Sebelum daftar KMMI, saya pernah daftar kampus mengajar. Kampus mengajar, magang, masih belum lolos juga Bu. Iya. Lolos juga. Tapi semangat ya. Semangat terus cari ikut program nih Kampus Merdeka lumayan. Iya. Benefitnya tuh banyak banget. Banyak banget betul. Bisa belajar di luar kampus, belajar hal-hal yang saya sukain gitu. Iya betul. Jadi saya waktu itu sempat dapat infonya dari grup angkatan Iya. SD. Terima kasih grup angkatan SD dan menyebar informasi gitu. Setelah itu saya bikin akun di webnya gitu. Terus Merdeka. dia di Kampus Merdeka. Itu langsung pilih. Jadi di sana tuh ada 11 kursus. Saya pilih Syariah Strategic Banking Di Management. IPB ada 11 kursus. Ada 11 kursus Iya. yang ditawarkan oleh IPB University dan berbeda-beda mitranya. Iya, Ya, beda. Jadi yang kalau mereka sama di sini kenapa tuh kok tertariknya sama mata kuliah itu? Karena kan sebelumnya kita udah pernah belajar itu di semester 4. Ya kan lebih enak kalau kita udah belajar yang sebelumnya kita pelajarin kan, jadi lebih kayak gampang gitu. Soalnya dilihat dari yang lain teknik semua kayak denger. Oh, ya bukan bidangnya. Jadi memang karena bidangnya di sana gitu ya, karena syariah tadi ya dan akunting ya, karena dari program studi akuntansi. Nah, terus habis mendaftar terus Nunggu sekitar semingguan Bu. semingguan, Iya. lalu langsung dijawab atau ada tes lagi atau ada apa? Langsung Nggak ada dijawab. tes. Langsung dijawab dan langsung dapat gitu ya. Iya langsung pengumumannya diterima. Iya. Satu kelas berapa ini? 200-an. 200 ya, Iya. online. Online ya. Jadi 200 mahasiswa satu mata kuliah itu ya, 200 mahasiswa online. Nah, oke ya, berarti agak lebih mudah mendapatkan. Namun ini yang disebut dengan Kampus Merdeka, kuliah di beda program studi dan beda perguruan tinggi. Jadi di luar kampus istilahnya seperti itu. Jadi sama halnya dengan Mas Kafi, tapi kalau Mas Kafi ini lebih besar yang didapatkan. Kalau mereka sama Lilis ini hanya 3 SKS. Oke, sekarang beralih lagi nih ke Mas Kafi nih. Bagaimana benefit yang didapatkan ya, dari studi independen ya di perusahaan apa nih Mas? Di perusahaannya itu Power Academy, dia itu di bawah naungan PT Mitra Semeru Indonesia. PT Mitra Semeru Indonesia itu yaitu di bawahnya Power Commerce Asia. Dia itu seperti konsultan marketplace, konsultan e-commerce. E-commerce ya, E-commerce, lebih ya. kepada e-commerce ya. Ya, lebih kepada e-commerce. Itu sih. Oke, selain diakui 20 SKS, lalu sertifikat, Ya. apalagi nih Mas, yang kira-kira nih benefitnya itu besar gitu. Benefit besar itu yang pertama sih relasi Bu ya. Kita itu Relasi. jadi berhadapan langsung dengan dengan mentor-mentor yang memang expert pada bidangnya, dan mentornya itu bukan sekedar mentor biasa. Mereka itu memang CEO yang berkecimpung di ekosistem e-commerce Indonesia gitu Bu. Yang pasti kita juga akan mendapatkan relasi dari itu gitu kan, bukan sekedar hanya mereka memberi pelajaran lalu kita menerimanya gitu. Terus yang kedua itu relasi bukan hanya dengan mentor, dengan seluruh para peserta dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Ya. yang bergabung jadi satu. Ya betul, itu merupakan kan pengalaman yang baru. Baru ya. Iya, pengalaman baru. Dan sangat excited tentunya. Iya. Dan banyak apa ya? Banyak pengalaman yang tidak terduga gitu Bu. Nah, kalau benefit lainnya misalnya mendapat kompensasi nggak nih Mas? Oh. Nah, Ada- nggak usah Iya. jumlahnya nggak usah terkira mungkin. Oke, dari info yang saya dapat sih memang pasti dapat uang saku, karena kemarin pun seluruh peserta itu disuruh menyerahkan rekening gitu. Oh iya. Ya. Oke. Jadi pasti katanya dari beberapa diskusi juga memang mendapatkan uang saku untuk yang studi independen. Yang program magang pun sama sih. Oke. Dan kalau
jumlahnya itu berbeda-beda. Yang saya dengar, saya juga belum tahu pasti berapa jumlah yang akan didapatkan. Tetapi mereka dari info yang beredar itu dari pihak Kemendikbud yang memberi uang saku, dan ada beberapa mitra juga yang memang menggaji karyawan yang magangnya. Yang mengikuti. Ini Jadi dari- mahasiswa ini ya. dianggap sebagai karyawan Betul, gitu ya. ya, betul. Oke. Terus apa yang mereka minta dari mahasiswa ya, sebagai kan bermitra nih, PDDikti bermitra perguruan tinggi. Jadi kan ada 3 nih ya, Ya. simpulnya ada 3. Satu Kavi dari perguruan tinggi ya kan, pasti yang terdaftar di PDDikti ya kan. Oke. Dan berikutnya ada lagi yaitu mitra ya kan. Nah ada 3 simpul. Nah mitra ini kan pasti dong dia apa sih manfaatnya nih buat mereka? Kita memberikan apa? Nah, apa sih yang kira-kira Mas Kavi tangkap gitu? Kita harus apa untuk mitra itu? Yang pasti sih mengikuti programnya dengan baik, karena mereka pun mengharapkan dengan adanya program Kampus Merdeka ini mereka bisa lebih mendapatkan kesesuaian output dari universitas-universitas. Jadi mereka itu akan dapat mendapatkan output yang sesuai gitu, yang Inovasi-inovasi Iya, mungkin ya betul. dari mahasiswa gitu ya. Kan selama ini itu terjadi apa ya Bu? Terjadi Gap. Gap, Iya. betul. Gap antara kebutuhan industri dan Betul, dunia pendidikan gitu. Nah, Oke. mereka itu ingin memperbaiki itu gitu. Betul. Iya. Jadi mereka ada satu pesan ya Iya. dari para mitra itu, bahwa mereka itu butuh perguruan tinggi ini kerjasama yuk sama Iya. mitra. Kami butuhnya syaratnya seperti ini. Iya. Perguruan tinggi bisa nggak mencapai itu gitu ya. Jadi ada yang harus kami perbaiki juga. Jadi Iya. lewat Mas Kavi ini saya akan belajar gitu ya dalam membuat perbaikan-perbaikan yang ada di perguruan tinggi. Jadi memang luar biasa ya, benefitnya banyak sekali. Lalu ini Mas Kavi udah berapa hari ya mengikuti Kampus Merdeka nih? Resminya sih mulai pembelajaran itu dari hari Senin kemarin. Senin, baru minggu ini mulainya. Cuman berbagai orientasi terus pembekalan itu udah dari bulan Juli. Oh, ada pembekalan juga? Iya. Gimana tuh pembekalannya? Pembekalannya itu kan kemarin itu terkait banyak mahasiswa yang terkendala terkait konversi SKS gitu. Apa? Konversi Konversi SKS, SKS ya? gitu. Lebih ke hal-hal teknisnya sih Bu. Oh iya. Terus pembekalannya itu di tiap minggunya pas sebelum kelas mulai itu di tiap hari Sabtu sih biasanya itu ada sharing dengan mentor-mentor yang akan mengikuti di program ini gitu Bu. Mereka punya ini ya, punya kayak silabus ya. Iya, Jadi betul. ada sistematiknya juga, Iya. sama seperti di perguruan tinggi yang memiliki Iya. RPS ya. Iya betul. Nah, jadi ini hampir sama begitu ya. Iya. Jadi saya lihat juga ada jumlah jamnya ya Mas Kavi ya. Betul, Ada betul. jumlah jamnya yang harus dipenuhi untuk 20 SKS. Betul. Nah, kalau menurut Mas Kavi nih, kira-kira ya yang dia selama baru 5 hari ini, gimana rasanya nih? Rasanya enjoy kah atau beban kah atau gimana nih? Rasanya campur-campur sebenarnya Bu. Nano-nano. Cuman lebih ke setiap harinya sih selalu excited sebenarnya, selalu penasaran nih ada hal-hal apa lagi nih yang akan dipelajari gitu. Walaupun memang benar-benar jadi mitra itu sebelum kelas pembelajaran itu kan di masa orientasi itu Oh, ada pembelajaran kayak kuliah sama dosen? betul ada. Oh, luar Cuman biasa. mekanismenya lebih berbeda sih. Pengenalan dulu ya, pengenalan Ya. dulu. Jadi memang kan mitra itu waktu sebelum kelas pembelajaran dimulai itu sudah mewanti-wanti bahwa program yang akan kita jalani ini butuh fokus yang penuh. Nah, dalam artian ketika masih ada mahasiswa yang bingung dengan konversi SKS dan harus mengikuti kegiatan di luar program SIB itu, maka harus dipikirkan kembali karena memang programnya itu betul-betul full dalam artian harus kita itu benar-benar berkontribusi 100% gitu, dan memang selama 1 minggu itu dirasakan memang betul sih gitu. Luar biasa ya. Betul. Jadi apakah mengkonversi 20 SKS ini seimbang nggak dengan perguruan tinggi memberikan materi kuliah sebanyak 20 SKS juga begitu kan? Jadi harus ada konversi ini harus benar-benar seimbang gitu ya, apa yang dilakukan di sana dengan yang ada di perguruan tinggi. Iya betul. Nah, jadi kalau kendalanya apa Mas? Kendalanya? Kendala dalam apa ya Bu? Dalam Ada nggak kendala yang sudah dihadapi misalnya ketika Mas Kavi ini kan sudah mulai beradaptasi ya, beradaptasi nih ya. Ada nggak kira-kira kendala-kendala yang muncul misalnya apa ya?
kesulitan dalam hal membagi waktu atau apa gitu, atau tugasnya terlalu banyak gitu? Kendala sih sebenarnya karena mekanisme yang dibuat di program ini itu tugas kelompok, Bu. Nah, dari tugas kelompok itu kan kita berkomunikasi dengan beberapa orang yang berbeda-beda gitu, dan berbeda-beda itu seperti misalnya nih, kita itu dalam 10 kelompok itu asalnya itu beda-beda dan waktunya itu beda. Ada yang WITA, terus ada yang WIB, maksudnya menyesuaikan komunikasi untuk maksudnya wilayah ya? Ya, ini kan betul. dari seluruh Indonesia ya, Betul. luar biasa. Kendalanya sih di pengerjaan waktu diskusi dan pengerjaan tugas kelompoknya sih. Oh gitu Ya, ya. karena memang Sulit komunikasi mungkin iya, ya, waktu karena menentukan jamnya ya. Iya betul. Terus online sih, karena online Online itu, ya. iya, Oke. betul. Itu sebenarnya agak membantu juga ya. Kenapa? Karena kalau online itu kan tinggal kita mikirkan WIB sama WITA berapa sih jaraknya gitu kan. Nah, kita mungkin bisa pada jamnya gitu ya. Nah, kita semua pasti beradaptasi dengan itu sih, dan bagaimana cara mencari solusi yang baik untuk mengerjakan secara maksimal di kelompoknya itu. Oke. Baik Mas Kavi, terima kasih dulu. Keep sebentar, kita ke Reka sama Nilis ya. Nah, gimana nih kalau Mbak Reka sama Nilis ini benefitnya apa sih yang didapatkan dari kuliah 3 SKS itu? sertifikat. Satu, sertifikat, lalu Intensif. Nah, ada yang bukan Iya. Sama kayak Ya, relasi. oh ada kerja kelompok juga? ada nanti di Ada, akhir ada. ada project. Oh, ada proyeknya. Wah, luar biasa ya. Terus gimana tuh mendapatkan dosen-dosennya seperti apa gitu? Kalau dosen mungkin lebih ke diajarinnya sama yang dari pihak BSI-nya. Oh, dari pihak BSI ya? Iya. Oh, bukan dari IPB University-nya? Kalau yang IPB buat kayak wali kelas kita gitu. ada pembimbing. Iya, membimbing. IPB University lebih kepada membimbing. Iya. Ya, bimbing kalau kita ada kesulitan, terus yang Iya. menghubungkan kita dengan pihak BSI gitu yang Yang kasih membagikan info. kelompok kita juga nantinya Oh, buat project. jadi yang mengajar ini BSI gitu? Iya. Oh, saya baru tahu ini. Terima kasih nih infonya ya, luar biasa ya. Jadi dosennya itu malah benar-benar dari lapang ya, yang benar-benar sudah bekerja, lalu dia memberikan ilmunya gitu ya. Dan IPB University-nya hanya memfasilitasi dari mitra tadi untuk bisa ke mahasiswa gitu ya. Oh gitu, oke. Dan benefit apa lagi yang didapatkan? Misalnya ada kompensasinya kah? Ada, besar. Lumayan ya. Dan ini katanya untuk berapa lama kuliahnya? 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan dengan 3 SKS, dengan tugas-tugas dan jabaran-jabarannya yang untuk mata kuliah bab-babnya ya. Bab-babnya saya lihat tuh babnya luar biasa ya. Apa yang paling menarik kalau menurut Reka? Apa yang paling menarik, babnya yang paling menarik nih buat Reka yang belum pernah diajarin di Setia Muhammadiyah Jakarta? Fikih muamalah. Apa? Fikih muamalah. Fikih muamalah ya. Oke. Kalau Ninis? Kalau aku produk treasury sama banking internasional. Banking internasional sama produk treasury. produk treasury. Oh, oke. Itu yang nggak ada ya di Setia Muhammadiyah ya. Pastinya kan kita mengembangkan ilmu ya dari situ ya. Terus kalau menurut Reka sama Ninis itu ya, lebih sulit nggak dibanding kita kuliah di Setia Muhammadiyah Jakarta? Lebih sulit, Bu, soalnya kan kita langsung sama yang udah berpengalaman sama pihak Bank BSI, kita diajarin gitu, kayak lebih ada yang baru gitu ya. Ada yang baru tapi sulit tapi menarik gitu ya, Iya, yang tantang ya, untuk bisa mendapatkan ilmu yang baru gitu Bisa ya. menyelesaikan program yang udah kita ikutin. Oke. Kalau kalian dapatnya per bulan atau satu kali saja? Satu kali. Kayaknya nanti bakal dikasih di akhir. Di akhir. Oke. Jadi nanti dapat sama nilainya ya berarti Iya, ya, iya. udah sama semuanya. Oke. Jadi kalau Miss Rina sama Reka kan outputnya jelas nilai saja ya jadinya ya. Iya. Jadi ada apa tadi? Project itu seperti proposal gitu atau memang sudah jadi gitu, harus sampai jadi gitu. Proposal sepertinya, Bu. Iya. Proposal ya, jadi nanti itu bisa dibuat jadi skripsi ya. Iya. Jadi udah modal untuk ke skripsi ya.
Wah, udah punya modal. Kalau Mas Kafi gimana nih? Output akhirnya nanti kira-kira udah kebayang belum nanti output akhir dari studi independennya? Sama sih Bu, berbentuk proyek akhir juga. Jadi memang pembelajaran yang dari minggu-minggu awal itu tujuannya itu untuk mengerjakan proyek akhir gitu. Proyek akhir ya. Iya. Jadi nanti outputnya arahnya ke skripsi ya. Iya. Kembali kepada kampus lalu membuat skripsi. Jadi yang udah ada di sana itu seperti membuat proposal gitu ya. Nanti itu outputnya akhirnya nanti dikembalikan ke perguruan tinggi gitu ya. Iya Bu. Oh gitu, oke ya. Berarti benar-benar sesuai nih ya dengan program yang sudah dicanangkan Kampus Merdeka ini. Nah sekarang terakhir nih, udah lama kita bincang-bincang ya. Kayaknya udah pada lelah gitu ya. Pesan-pesan buat teman-teman dan tips and trick untuk mendapatkan Kampus Merdeka. Silakan Mas Kafi dulu. Sarannya sih lebih update informasi di luar kampus, itu hal yang utamanya kan, karena banyak sekali informasi dan ya di luar kampus itu banyak itu kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa, tidak hanya di dalam kampus. Informasinya tapi di web. Di web, iya. Di web Kampus Merdeka. Kampus Merdekanya. Oke, di web Kampus Merdeka guys ya. Ya, di web Kampus Merdekanya. Terus yang kedua itu yang pasti itu upgrade diri dalam artian maksudnya jangan terpaku hanya di kampus gitu, bahwa kita itu harus terus mengembangkan diri kita di luar kampus, maksudnya seperti soft skill. Nah itu yang benar-benar yang harus dibutuhkan gitu, karena persaingan itu benar-benar di luar sana itu dengan universitas dan dari mahasiswa universitas lain itu benar-benar ketat, benar-benar memang. Jadi ketika kita ikut program Kampus Merdeka itu, jadi kita akan melihat bahwa wah ternyata mahasiswa dari universitas lain itu seperti apa gitu. Nah, itu sih. Terus yang ketiga itu terus upgrade CV-nya. Upgrade CV, Iya. berarti harus punya potensi-potensi apa yang belum dikeluarin nih Iya, gitu ya. betul. Oke. Karena bagaimanapun CV itu pasti menjadi modal utama kita untuk mengikuti program MSIB gitu. Karena mereka pun, para mitra pun, hal yang pertama dilihat itu CV kita gitu. Apa ikut organisasi atau Betul. mengikuti seminar-seminar apa Betul, gitu kan? betul. Iya, Karena pada zaman sekarang itu IPK itu bukan suatu patokan Bu. Iya, betul Bukan suatu betul ya, patokan. bukan satu patokan. Jadi Ya. memang kegiatan kita ini apa saja sih yang bisa Ya. kita jual ya, mungkin Ya. ya bisa dilihat bahwa kita punya potensi itu. Iya betul. Zaman sekarang itu pengalaman saya kemarin mengikuti beberapa asesmen dari mitra itu, mereka itu lebih tertarik ke soft skill apa yang kita punya gitu, dibandingkan dengan nilai kita itu berapa gitu. Oh. Bahkan ada satu perusahaan itu mereka itu benar-benar tidak melihat IPK kita, jadi mereka merancang suatu asesmen yang bisa mengeluarkan apa saja sih potensi yang dimiliki diri kita gitu. Oke. Bahwa nilai itu benar-benar tidak berpengaruh, ada gitu yang menilai seperti itu gitu. Itu saja sih mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mas Kafi ini ya. Jadi teman-teman dengarkan apa tipsnya Mas Kafi. Sekarang ke Nisrina coba silakan tipsnya apa? Kalau dari aku sih kita coba aja terus, kalau misalkan gagal coba lagi, kan banyak tuh yang lainnya kan, selain yang kayak Megan sama yang itu. Terus iya kita coba terus, nanti kalau misalkan kita bisa juga ada bangga di diri kita sendiri. Terus juga sama sih upgrade CV-nya juga. Oke. Karena kemarin juga pakai CV ya. Iya, Waktu pakai lama. transkrip nilai Pakai juga. tetap ya. Iya. Oh transkrip juga ya. Iya. Tetap ya. Ya, waktu pas grand launching kan diumumin sama pihak ITB-nya, katanya itu yang daftar ada sekitar 7.000-an orang. 7.000 orang Iya, dan hanya yang diterima hanya 2.000-an orang. 2.000 orang. Iya. Jadi kalian itu termasuk salah satu yang hebat juga gitu ya. Oke. Kalau Reka gimana nih? Kalau pesan dari saya, terus cari informasi, banyak informasi, terus sama kalau kita gagal coba lagi, manfaatkan kesempatan yang ada. Terus jadi yang terbaik untuk Ya, mengikuti. berusaha untuk menjadi Berusaha yang yang terbaik. terbaik, ya. Oke, baik. Terima kasih waktunya ini Mbak Reka, Mbak Nisrina, Mas Kafi yang sudah berbagi bersama STIM Muhammadiyah Jakarta, dan alhamdulillah mereka adalah
mahasiswa-mahasiswa terbaik yang dipilih ya oleh mitra PD Dikti untuk Kampus Merdeka. Dan ini bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain bahwa sebenarnya semua bisa, pasti semua bisa. Tinggal bagaimana kesempatan itu dilakukan dengan baik ya. Artinya bahwa waktu ya, masalah waktu juga penting. Lalu berinovasi dengan mengupgrade CV-nya dan mengupgrade diri sendiri dengan soft skills gitu ya, mengikuti atau memiliki kemampuan lain yang bisa kita perlihatkan bahwa kita memiliki kemampuan. Dan insya Allah semua itu akan berproses ya dengan baik dan akan memberikan benefit untuk diri sendiri. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah bergabung di podcast di Muhammadiyah Jakarta. Saya Peggy Ratna Mardianingrum, undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.